Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Aku mohon bantuan yang belum subscribe dan yang baru jumpa channel ini. Aku mohon bantulah subscribe, aktifin loncengnya, agar kalau ada video baru dari channel Madura Manis ini, Andalah yang tahu pertama. Dan aku ini ya buat konten pindah sana sini, maaf karena di rumah aku itu banyak orang nyetel salon tuh, nanti takutnya aku kena HPK kita. Jadi aku percuma buat konten. Yang pertama kena HPK, yang kedua nggak bisa didengar sama saudara-saudaraku apa yang aku telah sampaikan. Dan bagi saudara-saudaraku, janganlah sampai berpecah belah. Mari kita bersatu untuk menuju ke jalan yang diridhoi Allah. Dan kita harus tolong menolong, saling bantu membantu dari satu ke lainnya. Jadi kalau kita udah saling bantu ini itu, insya Allah persahabatan kita semakin erat, semakin dekat. Tapi malah sebaliknya, kalau ada yang membantu, umpamanya ada temennya, ada kerja apa di rumahnya itu, terus temennya itu membantu, terus yang temennya membantu itu misalnya ada kerjaan juga di rumahnya, tapi yang udah dibantu itu nggak nolong. Nah, itulah yang bikin kita berpecah. Marilah kita saling tolong menolong, jaga kerukunan kita. Kalau udah menjaga yang kedua itu, insya Allah pertemanan kita itu semakin erat dan semakin dekat. Jangan saling menghina, jangan, nggak usah. Oh iya, aku ini udah mau nyampaikan masalah kebajikan. Ya kalau mungkin kalau saudara-saudaraku maunya ke jalan yang nggak diridhoin Allah, ya silahkan, aku nggak ngelarang. Tapi usahakan ya agar kita jadi penghuni surga. Tolonglah, kita harus itu ke jalan yang diridhoin Allah, supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Dan wanita itu ya, wanita cewek, wanita itu wanita itu tiang negara lah, atau tiang agama pun dikatakan tiang agama boleh, dikatakan tiang negara boleh. Soalnya gini, kan manusia ini ya ada hawa nafsunya, ya syahwat itu, hawa nafsu. Misalnya ada suami istri ya, itu suaminya udah kerja kantor, udah jaya gitu. Anggaplah suami ini kerjanya jujur, terus istrinya ini dia pulang ke rumah, istrinya bilang,
tetangga kita itu udah pekerjaannya pekerjaannya bukan kan kantoran, dia jaya, kita yang kamu yang kerja kantoran gak jaya-jaya. Nah dari itulah, karena nafsu suami itu nurut sama suami istrinya, jadi nggak jujur nanti kalau kerja di kantornya lagi. Jangan itulah, jadi istri itu ya harus patuh sama suaminya. Kalau suaminya udah jujur, janganlah bikin suami itu ya semaunya kerja kantor, janganlah bikin suami itu jadi korupsi, karena korupsi itu perbuatan yang dosa. Misalnya dari atasan itu sekian yang mau anggaplah yang mau dikasih bantuan sama fakir miskin semuanya ini, terus sama suaminya tuh dikasih separuhnya, semuanya ada 5M ya dikasih 2M setengahnya. Itu kan perbuatan yang yang berdosa itu. Ya ini aja, kalau mau disenengin atasannya tuh, kalau di atasannya ngasih 5M harus dikasih 5M lah, gak usah diambil 2M setengahnya, gak usah, agar kita selalu dipercaya atasannya. Kalau udah dipercaya, kita itu gampang gimana, kalau ada perusahaan ini, perusahaan di kantor lah, perusahaan ini bikin apa ya, karena itu melalui yang jujur tuh ya, yang nggak jujur nggak bakalan dipercaya lagi, bisa dipecat. Kalau yang nggak jujur itu, kalau udah ketahuan bisa dipecat, jalan satu-satunya. Dan kita ini ya hidup di dunia ini hanya cuman sebentar, nggak bakalan lama hidup di dunia ini. Buat apa kita kerja yang nggak jujur, mau ngedapat uang haram, buat apa? Karena kalau udah mati itu harta itu nggak bakalan dibawa, nggak bisa nemenin kita. Kalau udah mati itu nggak bisa nemenin. Yang bisa nemenin kita itu di saat kita mati, akhlak, amal, perbuatan kita, itu yang bisa nemenin kita saat kita mati. Jadi itulah, jadi begitu jangan sampai melakukan korupsi yang kerja kantor, yang kerja pedagang 5, jujurlah. Kalau udah yang semuanya yang beli 5.000 sebenarnya, kita harus ngejual semuanya 2.000, ngambil keuntungan 2.500 itu udah mendingan. Kalau yang beli 5.000 kita jual 25.000 kan mahal ya. Itulah yang buat kita itu gila-gila sama rupiah. Kalau udah megang rupiah ya udah lupa segalanya. Jadi ingatlah, kalau walaupun kita kaya, kita jaya, harus ingat, kalau kita kaya harus ingat waktu kita miskin, harus ingat itu. Kita jaya harus ingat, kita yang belum kita jaya itu harus kita ingat. Kalau udah ingat itu, insya Allah yang kaya bisa membantu fakir miskin, bisa membantu
anak yatim. Seperti ini contohnya ini ya, kayak YouTube, kreator YouTube itu kan pertamanya baru buat channel tuh nggak mungkin langsung jaya. Pertama tuh minta subscribe, minta like, komen gitu kan biasa itu, kayak itu biasa. Tapi setelah kalau udah jaya, tolong diingat waktu kita belum jaya itu diingat. Kalau ada itu pemula, mohon dibantu ya, walaupun nggak di subscribe, tonton videonya sampai full itu udah kan kalau itu pemula kan udah bisa nambah jam tayangnya ya. Tapi kalau bisa bantu like, komen gitu, itu kan udah udah apa udah bagus. Tapi kalau ada yang nyukrep channelnya nanti, kalau ada sering bukannya itu, aku pernah ngalami itu. Aku sering nonton video dia tapi dia nggak pernah nongol di komentar saya. Soalnya kalau aku nonton video dia, aku sering komentar ini, tapi kalau dia nggak tahu ya apa nonton apa enggak, soalnya nggak ada komentarnya. Kan kita nggak tahu, kalau ada komentarnya kan kita kan bisa tahu dari ini komentarnya. Ini kan dia pemikiran udah pasti nonton. Tapi kalau nontonnya nggak sampai full ya percuma. Soalnya kalau aku nonton video orangnya sampai full ya, aku nggak ngarap gitu, nggak ngarap apa, nggak ngarap aku nonton video orang terus orang itu harus nonton video aku harus full juga, nggak ngarap itu. Aku ini ya ingin bikin saudara bersemangat untuk jadi youtuber yang bekerja sawah, bekerja kantor. Ingin bikin semangat teman-temanku, jadi harus ngatur waktu, bisa ngatur waktu. Kalau di kantor, kalau udah waktunya masuk sholat duhur harus sholat. Kalau bisa sholat berjamaah, ajak teman sekantornya, usahakan. Jadi kalau youtuber yang jadi kreator youtuber ini ya, kalau ada bisnis lain bikinlah posting. Kalau udah posting di youtuber tuh YouTube posting lah, kita jualan apa posting, tapi harus jujur, harus kasih tahu keadaan barangnya di sini jelek apa bagus, itu harus dikasih tahu. Gak usah kalau barangnya baik, kalau nggak barangnya buruk dibilang bagus gini. Kebanyakan itu kalau orang jualan nggak baik dibilang baik barangnya. Nanti setelah orang beli, setelah sampai sama orangnya, terus dibuka barangnya jelek, kan orang kecewa. Orang itu nggak bakalan beli lagi sama kita itu. Jadilah jujur orang itu. Kalau udah jujur, ya memang jujur tuh banyak halangannya. Yang mau bikin baik cuman satu orang, yang mau bikin rusak 1000 orang. Jadilah, jagalah kejujuran kita. Kalau orang bikin buruk yang 1000 itu masuk kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Jadi biasa kalau mau buat kejujuran itu pasti halangannya itu berat. Dan aku ini cuman menyampaikan aja, bukannya aku orang itu suci, enggak. Malah aku lebih parah dari kalian. Iya, malah aku lebih parah dari kalian. Dan aku ucapkan sekali lagi, terima kasih yang jadi penonton video aku dari buat konten aku ceramah yang pertama sampai sekarang. Dan kalau ada perkataanku yang salah, mohon dimaafin dan dikomen apa perkataanku yang salah, secara aku menyampaikan apa yang salah di komen. Nanti kan aku bisa memperbaiki persalahan apa yang salah aku yang nyampaikan itu kan minta bisa diperbaiki. Jadi sekali lagi, kalau ada kesalahanku yang lewat perkataanku, lewat perlakuanku, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena manusia sifat lupa itu ya gak bakal lepas dari manusia. Dan gak ada manusia di dunia ini gak punya dosa. Semuanya punya dosa. Walaupun kiai punya dosa, gak bakalan punya dosa. Nah ini aku mau ngingatin ya sama keluar saudara-saudaraku dimanapun berada ya, usahakan kalau ketemu orang tuanya ya, misalnya ketemu dalam satu minggu 2 kali lah cium kat tangannya, ketemu itu minta maaf sama saudaranya. Bukan sama kiai. Kalau sama kiai ya, kalau ada acara tahlil orang mati kan 7 hari itu tiap tahlilan itu cium tangannya kiai, katanya mau dapat berkah. Nah, padahal itu ya yang lebih berkah, lebih cium cium tangan orang tuanya. Kalau kiai itu ya dapat juga, tapi lebih baik brokahnya itu cium tangannya orang tuanya. Soalnya orang tua itu ya, terutama orang tua perempuan, kita ini ya, orang tua kita mengandung kita, diam di perut ibunya selama 9 bulan, terus kita sampai melahirkan, terus kita sampai besar. Inilah yang kita harus ingat ya. Orang tua kita yang memperjuangkan untuk membesarkan kita itu harus diingat. Ini ya nggak ada ceritanya kalau orang tua jatuh dalam sumur, anak yang mau nolong orang tua ini masih cari tangga. Kalau anak masuk sumur, orang tua ini langsung lompat ke bawah, nggak mau ambil tangga, nggak mau ambil risiko lah, asalkan anak itu selamat. Terus kalau anak itu ya masih cari tangga kalau orang tuanya jatuh ke sumur. Nah jadi itulah, kalau ketemu orang tua 1 minggu, anggaplah 2 kali, ciumlah tangan orang tuanya itu dan minta maaf sama orang tuanya. Bukan nyium tangannya kiai itu, bukan ya, iya biasa kalau cium tangannya kiai itu bisa dapat berkah juga, tapi usahakan orang tua itu ya kalau ketemu minta maaf terus cium tangannya. Dan cukup sekian ya, sampai di sini. Selamat berjumpa di konten berikutnya. Dan bila ada perkataanku yang salah, sekali lagi aku mohon maaf beribu-ribu maaf.
dan komenlah, mohon di komen kalau ada perkataanku yang salah, biar aku bisa buat apa, biar aku bisa memperbaiki perkataanku itu. Dan yang baru jumpa channel Madura ini ya, aku mohon bantuan, subscribe lah dan aktifin loncengnya, bantu komen, like, share, biar aku lebih semangat lagi bikin konten dan aku lebih leluasa mengingati saudara-saudaraku untuk bikin sadar saudara-saudaraku. Ya udah, sampai di sini dulu, sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan semoga dipermudahkan urusannya.